saya datang ke sini itu mau namanya apa? Mau belajar gitu ya, belajar mengungkapkan perasaan gitu ya. Terus kalau boleh tahu bagaimana perasaan kamu saat ini? Perasaan saya saat ini baik, 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 tapi baik tapi berat sih. Kalau boleh tahu bisa diungkapkan saja apa permasalahan kamu, apa perasaan kamu saat sekarang. Kedatangan saya ke sini itu tadinya mau yang gimana cerita gitu, ngobrol-ngobrol. Karena saya sekarang dalam hidup ini ada beberapa kesulitan, seperti halnya ada masalah gitu ya kalau kata lain. Oke, sejak kapan kamu mulai merasakan hal ini? Saya merasakan hal ini udah beberapa hari yang lalu, udah seminggu lebih. Tapi di rasa-rasa sendiri gak ada tempat ngobrol, gak ada tempat cerita masalah ke sini. Jadi memutuskan saya datang ke sini. Oke. Apa yang paling kamu rasakan dari kebelakang tersebut, dari masalah tersebut? Yang saya rasakan dalam masalah ini dari beberapa hari yang belakang, saya merasa capek, capek di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kuliah atau di pesantren juga. Oh iya, jadi kamu itu merasa capek gitu ya karena tekanan dari kampus, dari pesantren gitu. Oke. Apa yang kamu pikirkan saat kejadian itu terjadi? Yang saya pikirkan saat kejadian ini, saya mau merubah. Emang ya semua hidup itu pasti capek. Ya. Ada yang namanya, apalagi yang namanya kerja atau apa gitu, pasti semua capek. Tapi saya mau minta solusi atau motivasi untuk kedepannya supaya saya tidak merasa begini terus. Ya, jadi sebenarnya dalam pikir itu tidak memberikan solusi atau motivasi, tapi dalam dunia konseling itu hanya membantu konseling untuk mengungkapkan dan konselor mampu untuk mendengar agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh konseling. Itu yang perlu diketahui. Jadi dalam konseling itu tidak bisa langsung memberikan motivasi atau solusi, tapi si konselor hanya mendengarkan apa yang konseling rasakan. Bila mana konseling tidak ada tempat curhat atau gimana, nah, konselor hadir untuk konseling untuk orang-orang yang bermasalah. Itu yang selanjutnya. Apa keyakinan kamu tentang situasi tersebut? Keyakinan tentang situasi tersebut maksudnya gimana? Maksudnya keyakinan kamu terhadap masalah tersebut, apakah kamu meyakini bahwa setelah itu ada kemudahan atau gimana? Buat kedepannya, ya buat kedepannya saya belajar sedikit untuk meyakinkan bahwa hidup itu tidak selamanya capek, tidak selamanya begini. Kan kita dalam sehari-hari itu berbeda-beda ya. Tidak semua begitu, mau sekarang atau kemarin lagi. Kamu
keingat lagi. Oh ternyata gini, ternyata gini. Terus menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk selanjutnya? Apa yang kamu lakukan untuk selanjutnya? Untuk kedepannya, ya. Saya mau merubah diri itu sendiri, tidak begini terus. Soalnya kalau begini terus itu bisa ya gak begitu aja. Jika masalah ini teratasi, apa yang akan berbeda? Jika masalah kamu itu teratasi, apa yang akan berbeda dalam kehidupan? Ada seperti halnya saya ini sudah kelar untuk kedepannya. Ya untuk kedepannya saya ingin apa? Ingin menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Iya. Yang selanjutnya, apa yang kamu dapatkan dari sesi hari ini? Yang saya dapatkan bahwa hidup itu semuanya masih merasakan, tapi tidak ada kalanya kita untuk berubah. Untuk kedepannya, masa kita diam begini terus? Sedikit-sedikit kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, seperti bisa menjadi lebih baik zaman yang sebelum. Apa rencana kamu setelah ini? Ya, rencana saya setelah ini mungkin yang pastinya kamu bisa harus berubah gitu ya. Rencananya jangan memikirkan hal-hal yang jangan terlalu memikirkan gitu ya. Kalau dipikirkan dia sama ya pikirkan dulu aja. Kadang kita memikirkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang mestinya dijalani. Ketika dijalani kan masalah-masalah tersebut ya beres, perlahan-lahan beres. Tapi mesti juga harus dipikirin, cuma ya dibatasi dulu aja. Soalnya kejadian tersebut masih belum dilakukan tapi udah mikirin gimana. Kita mah hanya tugasnya menjalani dulu aja. Kan udah dijalani mah beres. Yang selanjutnya, apakah ada hal yang masih ingin kamu sampaikan? Mungkin itu saja. Kalau boleh tahu, kenapa kamu melakukan hal-hal itu? Hal-hal kenapa bisa muncul aja gitu masalah tersebut? Apakah kamu sedang apa? Awalnya, ya awalnya itu saya di satu hari ada beberapa masalah belum di asrama juga sama yang lainnya. Jadi pikiran teh kembali. Jadi kamu tuh merasa tertekan gitu ya, karena masalah di pondok, di asrama, gitu ya, di kuliah gitu. Untuk kali ini cukup segitu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga kamu kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Berapa menit?